Teman-teman semua, ini ada suatu berita yang penting dan juga ini merupakan keadaan yang gawat. Ketika sekelompok masyarakat yang dia terprovokasi oleh para habaib, ya orang-orang Yaman ini, yang dimana dia di Indonesia hanya untuk mencari uang belaka tanpa memberikan sumbangsih kepada negara. Mereka tepatnya pada tanggal 10 kemarin melakukan tindakan kekerasan kepada Banser dan mengintimidasi Kiai NU, bahkan mengkeroyok Banser dan juga santri NU. Ini sama sekali tidak mencerminkan perilaku umat Islam. Bahkan ini menodai kesucian daripada negara Indonesia sebagai negara hukum. Tapi apa buktinya? Saat ini dibuktikan oleh mereka, Indonesia adalah negara premanisme. Ini saya bingung. Pihak aparat penegak hukum kemana? Kok nggak ada langkah dari mereka? Ya, apa sengaja dibiarkan? Apa sengaja mau menumbalkan antar bangsa? Ya, ditumbalkan anak bangsa ini biar bertempur saudara. Kok begitu sih? Apakah kalian, aparat penegak hukum, nggak punya kuota untuk menonton mereka habaib ini memprovokasi masyarakat? Bahkan Rizik Syihab sampai mengatakan akan sweeping. Siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwe, siap sikat begal-begal nasab, takbir. Bahkan Bahar dalam akunnya di YouTube itu, Sayyid Bahar bin Sumaid melakukan publikasi daripada tindakan intimidasi yang dilakukan di Karawang tanggal 10 Agustus kemarin. Ini juga PBNU masih diam-diam aja. Ya Allah. Nah, teman-teman semua, jujur, persoalan dikeroyoknya Banser ini melukai hati kita. Seharusnya hal-hal yang ilmiah bisa dibicarakan, bisa duduk bersama, tapi ini justru apa? Menggunakan kekuatan, menggunakan otot. Kan gitu. Dikit-dikit beli agama. Takbir, takbir. Oleh karena itu tepatlah perkataan Hamka bahwa agama atau kata Tuhan itu amat mudah menipu orang-orang bodoh. Bagi saya mereka yang melakukan intimidasi, dan juga persekusi di Karawang itu adalah orang-orang bodoh, nggak paham agama, yang dia terdoktrin oleh para habaib, kan begitu. Dan juga sebenarnya para pelakunya pun sudah jelas terpampang di media sosial. Di Jawa Timur ada Mukhdor yang akan memberikan shock terapi. Ya, sebagaimana dia mengatakan, kita akan bikin shock terapi kepada golongan imat. Si Dajjal itu. Kan kurang ajarnya si Mukhdor. Dia ngomong Dajjal, berarti dia pernah ketemu Dajjal. Apa mungkin dia Dajjal juga? Kan gitu. Dia akan shock terapi dan sebagainya. Bahkan menyatakan dirinya lah yang waktu itu memberikan shock terapi kepada kelompok Syiah di Jawa Timur. Kok polisi diam? Ini aneh. Bahkan Rizik Syihab berkali-kali dalam channel YouTube-nya Islamic Brotherhood, kita akan men-sweeping. Kok polisi diam? Ini negara apa, Abang Da? Ini negara hukum, bukan negara premanisme. Jangan sampai Banser, Ansor yang bertindak sendiri melakukan gerakan massa dan melawan mereka. Hati-hati, jangan begitu. Kalau memang tidak mampu menegakkan keamanan, ya serahkan saja kepada ahlinya. Jangan hanya Anda menjadikan keamanan ini sebagai suatu ladang bisnis. Jangan. Nggak baik seperti itu. Kemudian juga, Rizik Syihab ini, ada perkataan mungkin dari Kiai Imat yang agak bikin Rizik Syihab ini emosi lah. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahala itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan,
terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Terima kasih. Kenapa Kiai Imad begitu berbicaranya? Karena Kiai Imad jengkel melihat kesombongan daripada Rizik Syihab. Dan juga Rizik Syihab ini ngomong apa, ngelakuinnya apa. Itu kan ciri-ciri orang munafik seperti itu. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, kawan? Habib, jejak digital nggak hilang, Habib. Jadi, ayo tes DNA. Tes DNA, terus begitu bukan keturunan Nabi, gol, alhamdulillah, subhanallah, takwaku yang akan membawaku ke surgamu. Waktu itu mengatakan bahwa sudah ada rambut Nabi sehingga sekarang bisa dilakukan dengan tes DNA untuk menguji keaslian cucu Nabi. Giliran tahu dalam tes DNA-nya nggak nyambung ke Nabi, ditolak sekarang. Ya, marah-marah, mencaci maki. Ini perilaku apa? Ini perilaku orang barbar. Nggak pantas hidup di Indonesia. Kan gitu. Kemudian juga teman-teman semua, banyak juga ceramahnya Rizik Syihab ini yang dia menghinakan pemerintahan, yang dia menghina presiden, bahkan mendukung ISIS. Pertanyaannya, Rizik Syihab ini anteknya siapa? Kok bisa dia sekebal hukum itu, bahkan hukum tidak berani menangkapnya? Ya, bahkan berkali-kali lolos. Siapa di belakang Rizik Syihab ini? Kalau kemarin saya bilang bahwa FPI itu adalah bentukan dari Pam Swakarsa, teman-teman yang cerdas dalam menganalisa sudah tahu siapa backingannya. Itu aja. Sekalipun dia mengatakan, kita tidak di-backing oleh siapapun. Alah, bullshit semua itu. Toh kita juga tahu kok info-info bohirnya siapa. Nah, teman-teman semua, kalau kita memahami perjalanan dari Rizik Syihab ini, ya, berkali-kali ditangkap dan sebagainya, tapi masih lolos. Ini sudah mengindikasikan adanya kelompok yang membackingi Rizik Syihab. Bahkan dalam penyerangan kemarin, 10 Agustus, ya, kok bisa mereka dapat informasi pasukan ini, pasukan Mukibin dapat informasi. Bahkan mereka tahu di mana pasukan jamaah dari Kiai Ihsan, ya, ini akan transit, kok mereka tahu. Artinya apa, teman-teman? Di belakang Rizik Syihab ini ada intelijen, oke? Sehingga mereka tahu informasi-informasinya, dan juga dibuktikan ketika Rizik berhasil lolos dari penyergapan kepolisian di KM 50, sehingga dia harus menyumbalkan berapa laskarnya itu. Kan begitu. Kalau tanpa adanya informasi intelijen ke Rizik, pasti sudah habis itu di KM 50. Ya Allah. Kemudian juga, kalau kita cerdas dalam menganalisa, Kiai Imad yang seharusnya datang tidak menjadi datang, saya juga menduga ada intelijen juga yang memberitahu Kiai Imad dalam hal ini. Sehingga Kiai Imad tidak menjadi berangkat. Nah, menariknya teman-teman, berdasarkan informasi yang telah saya himpun dari sumber yang angin lalu itu, bahwa backingan dan intelijen daripada Rizik CS ini lebih tinggi. Ya, bahkan aparat penegak hukum pun nggak berani nyentuh mereka. Kan gitu. Ya, karena lebih tinggi backingan mereka itu. Ini informasi yang saya terima. Benar tidaknya, wallahu alam. Nah, teman-teman semua, ini saya melihat bagaimana kerasnya pasukan Rizik CS dalam membela nasabnya sendiri. Ya, sangat keras. Bahkan melakukan sweeping dan sebagainya. Bahkan menginstruksikan untuk melakukan sweeping. Ini sangat keras, teman-teman semua. Artinya apa? Artinya mereka takut ketahuan kebohongannya, takut ketahuan bobroknya, takut ketahuan dustanya. Sehingga dia harus mengerahkan massa, mengerahkan sweeping dan sebagainya. Bahkan harus melakukan tindakan intimidasi. Kalau orang tidak bersalah, tidak takut, dihadapi. Nggak kayak waktu itu, kabur ke Arab Saudi. Atau bahkan kemarin, KM 50, kabur. Ditumbalkan anak buahnya. Dia kan menghina Roma Irama, katanya nggak gentleman. Ya, dia sendiri gentleman nggak? Gitu aja kok. Inilah kadang-kadang, ya,
Banyak orang bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Dulu ngomongnya DNA, DNA. Buktinya apa? Nggak ada. Teman semua, kalau teman-teman menggunakan akal sedikit saja dalam beragama atau bahkan dalam melihat polemik nasab ini, teman-teman bisa membuka di Google, tulis saja silsilah Rizik Syihab. Ya, tulis. Nanti ada berita dari portal Islam kalau tidak salah. Dia berangkat daripada beritanya Robito Halawiyah. Yang dimana dalam nasabnya itu banyak kejanggalan. Ya, banyak kejanggalan. Jadi kalau teman-teman pakai otak sedikit, pakai akal, teman-teman bisa paham. Tapi kan kadang-kadang udah didoktrin sama habaib. Ya, membela habaib dan sebagainya. Ya Allah. Sehingga berani menyakiti, membunuh, bahkan mengkriminalisasi saudaranya sendiri. Mereka lupa bahwa para habaib itu dibawa oleh para Belanda. Nah, kalau teman-teman buka, kita lihat di nasab silsilah Rizik Syihab di urutan ke-12 ada namanya Muhammad Maula As-Sauma'ah. Dia itu lahir 390 Hijriah, meninggal 446 Hijriah. Lucunya anaknya, teman-teman semua, yaitu Alwi Sohib. Dia itu lahir 450 Hijriah. Bapaknya tadi meninggalnya 446 Hijriah, anaknya baru lahir 450 Hijriah. Ini rentan 4 tahun waktunya. Oke, baru ini lahir Alwi Sohib. Kok bisa begitu? Subhanallah. Kalau teman-teman pakai akal, teman-teman akan paham. Benar tidak ini? Ya, mungkin kalau satu orang yang salah bisa dikatakan, oh itu salah penulisan. Tapi ini banyak teman-teman semua. Kita lanjut lagi. Nah, di ke-15, yaitu Muhammad Sohib. Dia itu lahir 500 Hijriah dan meninggal 550 Hijriah. Dia itu memiliki anak namanya Al-Walidul Faqih. Nah, lucunya anaknya ini lahirnya 630 Hijriah. Artinya apa? 80 tahun baru lahir. Kok bisa? 80 tahun baru lahir. Kok bisa begitu? Bahkan, ya, yang katanya wali kutub dari mereka itu Faqih Muqaddam. Ini lucunya teman-teman. Dia lahir duluan sebelum bapaknya. Karena kalau kita baca dari silsilah, seharusnya bapaknya daripada Faqih Muqaddam ini adalah Ali Walidul Faqih. Nah, sedangkan Faqih Muqaddam lahir 574 Hijriah, sedangkan bapaknya lahir 630 Hijriah. Ini dari sistematika lain sebagainya sudah sangat rancu, ya. Tapi kenapa masih dipercaya? Karena mereka terprovokasi, otaknya dicuci, otak ini lebih berbahaya. Seharusnya, ya, Densus 88 dan sebagainya ini mengantisipasi tindakan-tindakan seperti ini. Karena ini sudah terindikasi memecah belah. Apalagi kalau teman-teman tahu di disertasinya Rizik Syihab, dia ingin menerapkan NKRI bersyariah. Begitu kok. Hati-hati. Ya. Nah, terbongkarnya ya kerancuan silsilah daripada Rizik Syihab ini secara tidak langsung membuktikan bahwa bisa jadi Rizik Syihab pernah kutukan dari Allah. Karena dia waktu itu menantang Bubahala Gus Dur dengan congkaknya, ya, dengan congkak dia menantang Gus Dur dan sebagainya. Tapi negara mendiamkan. Negara takut dengan mereka. Ini ada apa sebenarnya? Apakah mereka yang menjalankan negara? Ya. Bahkan banyak kasus yang menjerat Rizik Syihab, tapi yang bisa dijadikan sebagai alat untuk memenjarakan Rizik Syihab itu hanya apa? Prokes, protokol kesehatan. Ketika COVID itu aja. Padahal banyak rentetan kasus-kasus pengaduan yang diadukan. Tapi kenapa hanya prokes yang bisa dijalankan? Ini artinya mengindikasikan adanya sosok yang paling kuat di belakangnya. Ya Allah. Negara di balik negara. Hati-hati. Dan kita saksikan teman-teman semua. Lihat. Kalau kata Kiai Imad, lihat siapa yang akan dikutuk Allah. Begitu saja. Kalau Gus Dur tidak mungkin
saat ini kematiannya menjadi mulia, setiap hari dikunjungi oleh para ziarah. Oke, lihat saja. Orang-orang yang dulunya congkak, berbicara seenaknya, kita lihat. Ya. Dan juga saya minta kepada aparat penegak hukum, jangan Anda justru memfasilitasi mereka untuk bertindak anarkis, atau bahkan jangan Anda membiarkan anak bangsa kita saling bertempur. Ya, jangan. Peristiwa 10 Agustus ini saya khawatir akan menjadi peristiwa perang saudara jika dibiarkan. Jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas, jika penegak hukumnya hanya mendiamkan, jika penegak hukumnya takut dengan sosok di belakang para mereka itu. Dan juga, nggak ada lagi istilah oknum Habib. Para Habib ini bersatu padu dalam membela nasab mereka. Yang berbeda hanya apa? Caranya ada yang keras, ada yang enggak. Gitu aja. Sedangkan mereka bersatu padu membelanya. Toh kalau memang hanya ada oknum Habib yang begitu, yang hanya membela nasabnya, pasti Robito Alawiyah melarang masyarakatnya, ya, melarang umat Islam untuk melakukan tindakan demikian, represif, sweeping dan sebagainya. Tapi apa? Robito Alawiyah justru membiarkan dan mendiamkan. Itu aja kok. Gampang, kita pahaminya gitu aja. Kita ini punya akal, diberikan akal oleh Tuhan. Oleh karena itu, beragamalah dengan akal, jangan goblok dalam beragama. Ya, mata madinu insanin qatun hatta yatim akluhu. Gak akan sempurna agama seseorang kalau gak sempurna akalnya. Oke? Kita tunggu balasan dari Tuhan untuk mereka, para penjajah spiritual. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.